Halo teman-teman kos-kosan, gimana kabar kalian? Baik-baik saja kan? Setelah di video part kedua Abdikos menjelaskan dengan detail alur cerita Attack on Titan tentang sejarah bagaimana kekuatan Titan pada akhirnya terbentuk menjadi 9 Titan dan juga bagaimana kerajaan Eldia menjelma menjadi kekaisaran Eldia yang menguasai banyak kerajaan dan sistem pemerintahan bersaing dengan satu kekaisaran besar yang memang lebih dulu eksis di benua utama yaitu Marley. Alur cerita kali ini masih mengisahkan sejarah Attack on Titan sebelum Masehi atau sebelum tahun 1 di Attack on Titan, di mana klan Ackerman dan keruntuhan Marley juga ada di tahun sebelum Masehi. Yuk langsung aja kita check it bro. Bagian ketiga, kelahiran Ackerman sebagai pedang dan tameng raja, kisah ratusan tahun sebelum Masehi. Beratus-ratus tahun setelah kekuatan Titan menjadi 9 dan Eldia berubah dari kerajaan menjadi kekaisaran, perang terus berkecamuk antara kekaisaran Eldia dan kekaisaran Marley di benua utama. Yap, meski telah memiliki 9 kekuatan Titan, tapi Eldia masih belum bisa meruntuhkan kekaisaran Marley yang sangat solid dengan kekuatan persatuan dan kesatuan di negaranya. Eldia memang berjaya dari segi kekuatan, tapi dari segi persatuan mereka sangat lemah, di mana sering terjadi perang saudara di antara pewaris ke-8 Titan di kekaisaran Eldia. Yap, meski telah memiliki kerajaan dan sistem pemerintahannya masing-masing, tapi pewaris ke-8 Titan sering berebut kekuasaan di kekaisaran Eldia. Namun seberapa keras konflik yang terjadi antara 8 Titan, kekuatan Founding Titan yang terlalu overpower mampu meredam perang sipil di kekaisaran Eldia. Entah Raja Fritz yang keberapa mulai waspada dengan potensi konflik di kekaisarannya, plus serangan mendadak dari Marley seperti yang terjadi pada nenek moyangnya dahulu yaitu Raja Fritz pertama. Yap, jika sampai Founding Titan jatuh ke tangan yang salah, dalam kurung tidak dipegang oleh keluarga Fritz, maka perang saudara di kekaisaran Eldia bisa langsung meluluh lantahkan kekaisaran tersebut. Bahkan kekaisaran Marley bisa saja mengambil kesempatan ini untuk kembali menjadi penguasa tunggal di benua utama. Sadar akan bahaya yang mengintai kekaisaran Eldia, Raja Fritz kali itu memerintahkan penelitian tentang Subjek Ymir, yaitu mereka menggabungkan kekuatan Titan dengan Subjek Ymir. Yap, mereka ingin menciptakan prajurit Titan tapi dalam wujud manusia. Tujuannya tentu saja untuk menjadi prajurit pelindung keluarga kerajaan dalam kurung keluarga Fritz sebagai pewaris Founding Titan, karena memang salah satu kekuatan Founding Titan bisa memerintahkan Pure Titan, dan ya, Raja Fritz berambisi ingin membuat manusia Titan yang juga bisa dia perintah layaknya Pure Titan. Bertahun-tahun penelitian Titan dan Subjek Ymir tersebut dilakukan hingga secara tidak sengaja mereka menciptakan Ackerman. Yap, Ackerman tercipta bukan dari keberhasilan kekaisaran Eldia, melainkan dari ketidaksengajaan. Tentu saja karena tercipta dari ketidaksengajaan, potensi penuh kekuatan Ackerman tidak diketahui oleh Raja Eldia. Bahkan Ackerman tidak bisa diperintah layaknya Pure Titan. Namun meski begitu, Ackerman menunjukkan tanda-tanda kesetiaan yang sangat besar pada keluarga Fritz. Bahkan mereka rela mati demi melindungi Raja Fritz. Dari sini, Fritz seperti menciptakan versi baru dari Ymir Fritz yang terkena sindrom Stockholm, sehingga Ackerman dengan sukarela menjadi tameng dalam kurung pelindung sekaligus pedang dalam kurung senjata bagi Raja Eldia. How could you say that to her? No, I was just... Dan ya, di Attack on Titan chapter ke-65 dijelaskan dengan gamblang kalau Ackerman adalah tameng sekaligus pedang bagi Raja Eldia. Peran ini sama persis seperti Ymir yang telah menyatu dengan iblis bumi alias Daichi no Akuma. Selain itu, meski nama Ackerman berasal dari bahasa Jerman yang berarti sawah yang telah dibajak, tapi dalam bahasa Jepang nama Ackerman sering diucapkan Naguma yang berarti iblis, sama seperti Daichi no Akuma yaitu iblis bumi yang merasuki Ymir. Setelah Ackerman tercipta, Raja Fritz berhasil mengatasi masalah ketakutan kalau kekuasaannya akan digulingkan, sehingga kekaisaran Eldia bisa kembali fokus untuk berperang memperluas wilayah kekuasaannya. Bagian 4, Keruntuhan Marley, Tragedi Lago, tahun 370 sebelum Masehi. Di chapter ke-114, Mr. Yeager menceritakan ke Zeke tentang tragedi yang menimpa wilayah Marley 1200 tahun yang lalu, atau lebih tepatnya tahun 370 sebelum Masehi. Kemungkinan saat itu Raja Eldia yang berhasil membangkitkan Ackerman mulai fokus melawan Marley. Kali ini, Kekaisaran Eldia benar-benar melakukannya dengan kejam, di mana pada tahun 370, Kekaisaran Eldia menyerang salah satu wilayah terpenting Marley, yaitu Lago.
Buat yang tidak tahu, lagu ini terletak di pesisir pantai Marley. Jika melihat bagaimana tragedi lagu ini digambarkan sangat mengerikan di buku sejarah Marley, bahkan menjadi penyebab keruntuhan Kekaisaran Marley, maka kemungkinan Lago adalah ibu kota Marley saat itu. Jadi bisa dibilang, tragedi Lago adalah gambaran tragedi Rambling di masa lalu. Oke, memang tidak dijelaskan detail ceritanya, tapi Abdikos akan menceritakan versi Abdikos sesuai dengan bukti-bukti sejarah yang digambarkan secara misterius di Attack on Titan plus keterkaitannya dengan tragedi Rambling di dunia Attack on Titan modern. Kejadian dimulai saat Kekaisaran Eldia menyusupkan ribuan pasukan Titan melalui bawah laut untuk menyerang secara sembunyi-sembunyi kota Lago yang memang berada di pesisir pantai Marley. Kejadian ini sama seperti Rambling, yaitu pada akhirnya diketahui Marley, sehingga Marley sudah mempersiapkan pasukan penuhnya untuk menghalau serangan dari Eldia. Namun Marley tidak tahu seberapa kuat pasukan Titan Eldia karena memang mereka menyusup lewat bawah laut. Marley juga mengantisipasi korban sipil dengan mengungsikan penduduknya ke pegunungan dan lembah, atau yang dalam cerita Attack on Titan disebut sebagai Monte dan Vale. Pagi harinya, serangan Titan tersebut akhirnya sampai di ibu kota Lago, dan ya, terjadilah pertempuran epik antara prajurit Marley melawan Titan Eldia di pesisir pantai. Oh ya, yang dikirim Eldia bukan hanya Titan biasa, tapi juga para Titan Shifter. Jadi bisa dibilang, ini adalah pertempuran akhir antara Kekaisaran Eldia melawan Kekaisaran Marley. Semuanya mengerahkan kekuatan tempur maksimalnya. Pada akhirnya, pasukan Titan dari Eldia berhasil menerobos benteng Marley dan masuk ke tengah kota Lago. Dari sinilah terjadi pembantaian sebagian penduduk Marley yang masih bertahan di kota Lago. Teman-teman bisa melihat kolosal Titan dan juga Beast Titan ada di pembantaian ini. Pasukan Titan Eldia bukan hanya membantai mereka yang berlarian di luar gedung, tapi mereka juga membantai semua penduduk Marley yang bersembunyi di dalam gedung. Jadi bisa dibilang, kota Lago hancur saat itu juga. Namun Kekaisaran Marley tidak kehilangan harapan karena mereka sempat mengungsikan ratusan ribu penduduknya ke Gunung Monte dan juga Lembah Vale. Para pengungsi yang selamat dari pembantaian terus berjalan dengan membawa setitik harapan bagi Marley. Namun sayang, pada sore hari di perjalanan mereka dihadang oleh ribuan Titan Eldia yang telah menunggu mereka di Monte dan Vale. Dan ya, pembantaian besar-besaran para pengungsi Marley oleh Titan Eldia di lembah dan Gunung Marley terjadi karena mereka ini pengungsi dari ibu kota Lago. Jadi kemungkinan keluarga bangsawan Marley juga ikut terbantai di sini. Pembantaian Titan terus terjadi hingga dalam satu hari ratusan ribu orang Marley tewas saat itu juga. Setelah runtuhnya ibu kota Lago, Eldia terus melancarkan serangan brutal ke wilayah Marley lainnya. Praktek kejahatan pembersihan ras oleh Eldia terus dilakukan, bahkan kali ini lebih brutal karena kekuatan Marley semakin lemah. Dan ya, ratusan tahun kemudian Kekaisaran Marley resmi runtuh. Kekaisaran Marley hanya runtuh tapi tidak menghilang. Sebagian dari mereka menyatakan menyerah dan bergabung dengan Kekaisaran Eldia. Dengan begitu, hanya ada satu penguasa tunggal di benua utama, yaitu Kekaisaran Eldia. Setelah runtuhnya Kekaisaran Marley, dimulailah perubahan besar pada wilayah kekuasaan Eldia di benua utama. Semua etnis yang berada di bawah Kekaisaran Eldia wajib menggunakan bahasa dan penulisan Eldia, termasuk orang-orang Marley yang kemungkinan sebelumnya punya bahasa sendiri, kini juga dipaksa menggunakan bahasa dan penulisan Eldia. Hingga puncaknya diberlakukan kalender Eldia, yaitu dimulainya tahun 1 di Attack on Titan berdasarkan kalender Eldia. Dengan begitu, zaman prasejarah Eldia telah berakhir dan digantikan zaman sejarah Eldia yang dimulai dari tahun 1 di Attack on Titan. Nantikan di pembahasan sejarah bangsa Eldia sebagai penguasa benua utama di Attack on Titan dari Abdikos, plus bagaimana kekuasaan mereka yang luar biasa besar pada akhirnya bisa runtuh. Jangan lupa subscribe channel Otakos dan jangan lupa share video ini. Abdikos, salam Mi.